Setiap Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Nurul Quran. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, saya selaku pengatur acara dan atas nama panitia peringatan Nurul Quran mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak semuanya, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu dan bapak semuanya yang sudah hadir pada tempat ini untuk memperingati peringatan Nurul Quran. Mudah-mudahan langkah ibu dan bapak semuanya dari rumah masing-masing ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting adalah setelah memperingati Nurul Quran ini kita menjadi lebih semangat untuk mempelajari Al-Quran, kita menjadi lebih semangat untuk mentadabburi Al-Quran dan membawa kehidupan Quran setelah Ramadan ini. Baik ibu dan bapak semuanya, untuk mempersingkat acara kita, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Hadiyah walikuliyatin sholihah Al-Fatihah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم. Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Haja Supena selaku Ketua Panitia. Pada Bapak Haja kami persilakan. Jalan-jalan ke Cisarua. Di sana banyak tempat hiburan. Mari kita ramaikan musola at-taqwa untuk memperingati malam Nurul Quran. Satu lagi biar penasaran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Amalkan Al-Quran untuk mencapai keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Soehartono SH selaku Ketua RW 03. Kepada Bapak Haji Soehartono kami persilakan. Pelaksanaan kegiatan malam hari ini yaitu Nurul Quran tahun 1445 Hijriah dengan tema refleksikan ayat suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Nanti itu akan diuraikan oleh Pak Ustadz kita. Ya. Namun demikian, saya sebagai Ketua Lingkungan mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara dan panitia atas terlaksananya kegiatan malam hari ini. Tujuan utama kita memperingati Nuzul Al-Quran. Yang kedua, silaturahim warga, baik di ketiga masjid maupun musola, keempat masjid dan musola yang ada di wilayah RW 4 serta warga di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Nuzul Quran yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Kepada para asatidzah, kepada seluruh ketua DKM, Bapak RW 03 dan juga seluruh ketua RT dan juga para kesepuhan, para jamaah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di Mushola At-Taqwa ini menjadi bukti mahabbah cinta kita kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang lekat dan dekat dengan Al-Quran, bukan cuma sebagai bacaan, tapi juga dijadikan sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan manusia. Ada seorang ulama ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, bagaimana pergaulan manusia atau umat muslim zaman dulu, zaman baheula, zaman kiwari dengan Al-Quran? Bagaimana pergaulan mereka? Sedekat apa, seintim apa manusia atau muslim zaman dulu dengan Al-Quran?" Dijawab oleh beliau, "Seperti kalian pada hari ini dekat dengan handphone kalian." Masya Allah. Kalau diperhatikan hari ini banyak orang lebih baik tinggalan dompet daripada tinggalan handphone. Gitu Pak? Mau tidur yang dipegang terakhir handphone, bangun tidur yang dilihat pertama handphone. Kemana-mana handphone. Dan orang Indonesia ini para sekalian, menurut satu survei itu paling minimal sehari 5,5 jam melihat handphonenya. Insya Allah. Bahkan bukan cuma ketika sedang di perjalanan, ya, bukan cuma ketika sedang di rumah, ya, tapi juga di mana-mana orang tidak lepas melihat handphone. Mereka umat muslim pada zaman dulu tidak lepas dari Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Begitu masuk Ramadan, para ulama menutup majelisnya, menutup madrasahnya, karena mereka fokus pada Al-Quran. Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunda dari Imam Syafi'i, itu fokus pada Quran sampai-sampai setiap 2 hari khataman Quran, Bu. Tiap 2 hari, Bu, khataman Quran. Imam Syafi'i muridnya setiap Ramadan 60 kali khataman Quran.
berarti sehari 2 kali hatam Quran. Memang bisa? Bisa. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau orang sudah biasa dengan membaca Al-Quran, hatam 1 hari itu sudah bisa. Karena sudah lekat, sudah intim, sudah mesra dengan Al-Quran. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu itu orang pertama yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali sholatnya. Masya Allah, 1 kali sholat Bu itu hatam Quran. Berarti beliau orang yang badannya kuat, ya kuat karena baca Quran itu butuh kekuatan. Komoh nggak bisa berdiri. Dan yang kedua, kuat juga hafalan. Maka beliau itu 1 kali sholat bisa menghatamkan Al-Quran. Mengapa? Karena saking mahabbahnya kepada Al-Quran. Bahkan ketika wafat pun sedang membaca Al-Quran, dibunuh oleh musuh, darahnya berceceran tumpah membasahi Al-Quran. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, oleh karenanya kita bersyukur masih dipanjangkan umur di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Karena Ramadan bukan cuma disebut syahrul syiyam, bukan cuma bulan siam, bulan puasa, bukan juga disebut sebagai syahrul jud, bulan yang harus banyak sedekah. Karena salah satu amal yang dicintai Nabi di bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Nabi itu, para hadirin, orang yang paling banyak bersedekah dan paling pemurah. Kata orang Bogor bilang berehan, ngasih apapun gampang. Tapi di bulan Ramadan, kata para sahabat, Nabi lebih banyak lagi sedekah, bahkan sedekahnya seperti tiupan angin. Bagaimana tiupan angin Bu? Gampang, mengalir begitu saja. Nah, tapi Ramadan juga jangan kita lupakan disebut sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa? Karena di bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa bulan ini 14 abad yang lalu untuk pertama kalinya Allah menurunkan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan dia. Siapa dia di situ? Isim domirnya ini menunjuk pada apa? Yaitu pada Al-Quran. Kapan? Fi lailatul qadar. Pada malam ketetapan, malam keputusan. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah menyebutkan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Makanya malam Al-Qadar itu, para hadirin, para bapak dan ibu, itu malam yang penuh dengan barokah. Nah, pada malam Al-Qadar bagaimana turunnya Al-Quran? Para ulama mayoritas dalam bagian kitab Ulumul Quran itu menjelaskan Al-Quran yang turun pada malam Al-Qadar itu sekaligus sebanyak 30 juz. Turun dari singgasana Allah menuju Baitul Izzah di langit bumi, turun dalam bentuk 30 juz. Baru kemudian bertahap turun kepada Kanjeng Nabi selama hampir 23 tahun. Nah, para jamaah Allah muliakan, Al-Quran pada malam hari ini kita ingin membahas bagaimana merefleksikan. Naon artinya refleksi Bu? Refleksi itu artinya cerminan, pantulan. Artinya kalau kita bermaksud merefleksikan ayat suci Al-Quran, berarti kita memang mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapa manusia yang sudah seperti itu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, ya, Siti Aisyah istri Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, ceritakan pada kami bagaimana akhlak Rasulullah. Ini ada beberapa macam riwayat, Pak, ya. Ini yang ditanyakan kepada Aisyah. Aisyah menjawab dengan singkat, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu yang disebut kemudian dalam Quran surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak, khuluq, tingkah laku yang mulia. Apa itu? Khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran.
Jadi kalau orang ingin melihat bagaimana Al-Quran itu 100% direfleksikan dalam kehidupan, lihat Kanjeng Nabi. Karena beliau tidak pernah menyimpang dari Al-Quran. Begitu. Mencari contoh siapa yang seperti Al-Quran, langsung ada jawabannya. Nabi Muhammad, orang yang mencerminkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, Al-Quran itu bukan khayalan, bukan teori, karena ada prakteknya. Siapa yang mempraktekannya? Paling pertama dan paling utama adalah Rasul SAW. Yang kedua siapa? Para sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin. Maka Nabi mengingatkan, alaikum bisunnati, wajib wahai kaumku umat Islam berpegang kepada sunnahku, kata Nabi, wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Nah, dan juga mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Mengapa Pak? Karena para sahabat itu walaupun bukan Nabi, tapi beliau adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari Rasul, sehingga mereka golongan manusia kedua yang layak dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Masya Allah pada hari ini jangan sampai ada muslim mengatakan, gak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran, gak mungkin bisa merefleksikan Al-Quran. Mungkin dan sudah pernah itu terjadi, dilakukan sudah oleh Nabi SAW. Yang kedua kemudian oleh generasi para sahabat. Mereka adalah bukti nyata bagaimana Al-Quran itu bisa direfleksikan. Artinya Al-Quran bukan teori, tapi Al-Quran itu betul-betul hudan, petunjuk untuk manusia. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya, kita ini manusia hidup itu butuh petunjuk. Kita mau jadi apapun itu pasti ada user manualnya, ada panduannya. Ibu-ibu beli microwave, Bu, pasti ada manualnya, Bu, ya. Gimana cara makainya? Bapak beli motor, beli mobil, ada itu user manualnya. Karena memang butuh petunjuk. Apalagi hidup kita ini butuh petunjuk. Bagaimana kita ingin mendapatkan yang halal, memisahkan yang haram, itu butuh petunjuk. Bagaimana supaya hidup bahagia, itu butuh petunjuk, begitu. Bagaimana mendidik anak, butuh petunjuk. Bagaimana para dan ibu, suami istri dalam pernikahan, butuh petunjuk. Karena kalau tidak, Masya Allah, hidup manusia itu bakal pada riut, hese, rungkat, begitu. Itulah sebabnya salah satu adab membaca Al-Quran itu pada diri sekalian, yaitu adalah memang selain dengan baca yang tartil, juga dengan apa? Dengan membacanya itu dengan menangis. Pak, bukan dalam Quran surat Al-Anfal Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu Bapak Ibu dibaca disebut nama Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibaca ayat-ayat kami, imannya bertambah. Dibaca ayat tentang neraka, langsung tersungkur menangis karena takut pada neraka. Dibaca ayat tentang surga, tersungkur menangis karena ingin jadi penghuni surga. Dibaca ayat tentang kiamat, nangis lagi karena takut menyaksikan hari kiamat. Mengapa para sahabat seperti Abu Bakar menangis? Karena paham, ngerti karena bahasa Al-Quran, Pak Bu. Ini makanya PR buat kita, para hadirin sekalian, bagaimana kita bukan cuma membaca dengan tartil, tapi juga bisa kemudian memahami kandungan Al-Quran. Kalau sudah dipahami, maka muncul nanti mahabbah, cinta kepada Al-Quran. Para jamaah yang Allah muliakan, meskipun demikian, kalau orang kemudian mentafakuri terhadap Al-Quran itu ada dua agenda. Satu, mentadaburi, memperhatikan ayat-ayatnya seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya mentafakuri, memikirkan kandungan ayatnya. Kata Nabi, iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi SAW, baca Quran, karena Bapak Ibu, Al-Quran jadi syafaat di hari kiamat, penolong kita di hari kiamat. Bapak Ibu,
kitanya akan mati. Begitu mati dibangkitkan di Yaumul Ba'si, hari kebangkitan internasional. Karena bangun semua. Pada hari itu tidak ada yang bisa nolong kita. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak nggak bermanfaat. Mohon maaf, kita punya harta banyak, apalagi nggak punya harta. Pada hari itu nggak ada manfaatnya, percuma. Tapi ada yang bisa menolong kita. Di antara amalan kita, Pak, baca Quran, Pak. Baca Quran jadi syafaat di hari kiamat. Nabi dalam hadis lain menceritakan, nanti pahala baca Quran akan berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku telah susahkan hamba itu siang malam membacaku, maka sekarang izinkan aku menjemputnya dan menjaganya dari api neraka sampai dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nanti Pak, pahala baca Quran itu jadi syafaat buat kita. Yang para hadirin sekalian, di rumah kita Quran itu kita baca. Kalau nggak kuat banyak-banyak nggak apa-apa, yang penting dawam. Karena kata Nabi SAW, amal yang paling Allah cintai itu adalah dawam. Apa dawam teh? Continue, berlangsung terus. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit tapi terus rutin dilakukan, itu yang terbaik. Apalagi kalau banyak, begitu. Makanya baca Quran kalau kita karena mungkin belum kuat ya, seperti Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam Quran, kita coba buat sehari baca 5 halaman, 4 halaman, baca aja. Yang penting dakwah terus tiap hari dibaca, tiap sholat dibaca, itu yang dicintai oleh Allah. Nah, para jemaah sekalian, selain dibaca tadi harus ditafakuri, difikirkan bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buatan Kanjeng Nabi, bukan buatan manusia manapun, tapi kalamullah, firman-Nya Allah. Maka setiap muslim wajib mengimani Al-Quran. Jangankan nauzubillah menolak 30 juz, 1 huruf saja yang ditolak dari Quran bisa batal iman itu. Kenapa? Karena semua huruf dari Quran itu datang dari Allah. Ketika Allah berfirman Alif Lam Mim, itu dari Allah itu. Yasin, ya, Alif Lam Ra, itu dari Allah itu. Jangan mengatakan, ya mau hati Nabi cantik, nggak boleh. Itu batal iman kita pada Quran itu. Wajib diimani. Nah, kalau sudah beriman, maka mudah kita refleksikan. Kenapa? Karena sudah yakin dengan Al-Quran. Para bapak dari jamaah Allah yang Allah muliakan, yakin itu kan akan membuat kita percaya apapun yang dituntunkan, yang diberikan petunjuk oleh Dia, kan begitu. Saya ambil contoh bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang sudah pernah naik pesawat, apalagi pernah masuk ke bagian ini kokpit pilot itu, ya. Itu Bu, Pak, begitu pilot itu masuk ke kokpit ya, bagian depan itu supir si pesawatnya, terbang itu pesawat. Itu gimana caranya? Dari Jakarta sampai Makassar misalnya, nyampe gitu. Apa dia lihat jalan gitu kan, empok itu jalan. Oh, itu belokan Cikaret itu. Katanya itu, Pak. Benar enggak, Pak? Jangan, Pak, dari atas, Pak. Tidak tinggal nih, Pak, enggak kelihatan awan itu. Kita aja yang suka di bagian pesawat lihat jendela kan, ya waduh, paling lihat laut, kapal letik gitu kan, gitu ya. Tapi gimana bisa sampai Bu itu? Sampai Makassar, dari Jakarta ke Makassar ke Surabaya atau kemana gitu kan? Kok bisa sampai? Oh, nggak bisa lihat jalan itu. Ya, gimana Pak? Gimana Pak Bu? Karena dia percaya kepada petunjuk navigasi yang ada di dashboard pesawat itu. Di situ ada keterangan, ya, berapa ketinggiannya, kalau berbelok berapa derajat seperti itu. Petunjuknya itu saja, Pak. Tapi kalau diikuti, nyampe itu, Pak, ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, nyampe itu. Allah sudah berjanji kepada Kanjeng Nabi SAW, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ya Muhammad, kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat dirimu susah. Jadi ini bukan litasqa, Pak, bukan untuk menyusahkan Al-Quran itu, tapi untuk apa? Huda linnas wal bayinati minal huda wal furqan, menunjukkan manusia pada petunjuk, kepada penjelasan petunjuk, dan furqan, membedakan hak dengan yang batil. Jadi akan menyusahkan. Oleh karenanya para hadirin sekalian, kalau kita buka ayat Al-Quran yang berisi tuntunan misalnya dalam keluarga, insya Allah tidak akan menyesatkan, tidak akan menyusahkan.
Dalam Al-Quran Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Apa kata Allah? Wahai para bapak, para suami, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah menyuruh mereka sholat. Begitu. Jadi Pak, kita ini jangan pernah putus asa menyuruh anak-anak sholat, terus suruh sholat, ya, seperti itu. Begitu pula Bu, kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu Bu, halo Bu, laki-laki itu Bu, pemimpinnya perempuan, termasuk dalam rumah tangga. Seorang perempuan kalau sudah akad nikah, ijab qabul sah, detik itu pula jadi makmum untuk suaminya. Namanya makmum ikut imam. Imam ruku, makmum ruku. Insyaallah, pertama imani dulu Al-Quran, imani Al-Quran. Yang kedua adalah mulai kemudian mempelajari Al-Quran. Apakah membaca tilawahnya, tahsinnya, tajwidnya, cara bacanya, kemudian juga kandungannya, artinya tafsirnya, pelajari. Kan dengan kita membaca tafsir Al-Quran, makin yakin Al-Quran petunjuk. Dan ketiga, nah ini yang ketiga adalah kalau sudah kita imani, pelajari. Yang ketiga, ini yang kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk untuk hidup kita. Kalau kata Al-Quran ini wajib, kita ikut wajib. Kata Al-Quran ini adalah haram, kita yakin ikut itu adalah haram. Jangan kemudian dibolak-balik, yang haram dijadikan yang halal dijadikan yang haram. Kalau umat muslim sudah mengikuti, kita ikut petunjuk Quran, apa janji dari Allah? Famanittaba'u hudaya fala yadillu wa la yasqa. Siapa yang ikut petunjukku tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara di dunia. Jadikan Al-Quran Pak, ini petunjuk dalam hidup kita, begitu. Maka ini, nah apa akibatnya kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai refleksi sehari-hari? Allah ingatkan, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkan. Siapa yang berpaling dari petunjukku, maka dia nanti di dunia mendapat kehidupan yang sempit. Sempit bukan berarti gak punya harta. Hartanya mungkin banyak, tapi dadanya sempit karena tidak ada petunjuk dari Allah Ta'ala. Ini para jamaah ya, intinya bahwa kalau kita refleksikan ini syaratnya satu, imani dulu dengan benar-benar. Yang kedua pelajari. Yang ketiga kemudian, nah itulah yang kita baru bisa refleksikan. Dan bukan hanya dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermuamalah, kita jual beli, bekerja, cari yang halal, hidup berbangsa bernegara. Jadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan, aturan hidup bersama-sama. Niscaya akan menunjukkan kita ini, hidup bangsa kita dalam kehidupan yang kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu sebagai penutup, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu digunakan oleh Allah untuk negeri Saba. Ada surat Saba itu ya, nanti bawa pada situ. Negeri Saba itu Pak, negeri yang mereka Allah berikan kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata ulama tafsir, negeri yang thayyibah baik Pak, dan ghafur penuh ampunan dari Allah. Saking thayyib, saking baiknya Bu, boro-boro ada yang namanya wabah, boro-boro bencana alam. Kata ulama itu negeri Saba, saking thayyibahnya itu kutuk cucumu Bu itu oleh Allah dilerikan, dihilangkan. Karena Allah melihat negeri itu baik, maka Allah hilangkan yang namanya cucumu tumbina renit terus. Ayo nama di lima orang, gurit segede-gede ucingnya kan, nggak libat. Ucing lagi siul dengan memburit lagi, gas malas atau ucing udah berit gitunya. Seperti itu. Artinya apa? Kita belum menjadi baldatun thayyibah, belum menjadi negeri yang thayyibah, karena hama, penyakit, bencana masih ada di mana-mana. Nih sekarang ini ya Pak RW ya, DB lagi banyak merawat ya, DB ini. Rumah sakit banyak yang dirawat karena DB begitu kan. Nah salah satu untuk menangkal DB itu memang harus menjadi negeri yang baldah thayyibah. Penduduknya, pemimpinnya, iman takwa, merefleksikan Al-Quran, insya Allah. Sebab menjanjikan Allah yang janji, bukan saya, Allah yang berjanji. Ya, Allah sebutkan lau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi.
Seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa, kami buka berkah yang banyak dari langit dan juga dari bumi. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan tausiah yang terbatas ini. Mudah-mudahan kita bertambah keyakinan, keimanan pada Al-Quran sebagai kalamullah, sehingga terdorong untuk mempelajarinya, membacanya, dijadikan sebagai zikir, dijadikan sebagai kemudian senandung kita karena cinta kita pada Quran. Dan yang ketiga, kita refleksikan karena Al-Quran itu bukan teori. Al-Quran itu adalah praktek nyata yang sudah pernah dibuktikan pada masa lampau dan mengantarkan umat manusia di dalam zaman yang penuh dengan kemajuan dan keberkahan. Inilah barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan khilafan. Wallahu hadi muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada semuanya, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Aib. Pada beliau kami persilahkan. وَقَالَ يَا كَرِيمُ وَقَالَ يَا رَحِيمُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدَ يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات ونبلغنا بها صلية جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتميم تصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لي وارحمني واجبرني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وقل رب اغفر وأنت خير الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan kami pun mengucapkan terima kasih sekali lagi, apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini untuk talab ilmu, untuk memperingati Nuzulul Quran. Kita dulu kali ini dengan bacaan doa kepada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat, tak terhingga nilai mahal.